Ngomongin masalah kepahitan dan kesedihan dalam hidup. Ayolah, siapa di dunia ini, siapa di bumi ini yang tidak pernah mengalami masa-masa kelam, fase-fase menyedihkan dalam hidupnya. Bahkan tokoh-tokoh besar, seorang ulama, seorang tokoh masyarakat, Oprah Winfrey, bahkan seorang rasul seperti Nabi Muhammad juga mengalami masa-masa menyedihkan dan pahit dalam hidupnya gitu. Gue sendiri secara pribadi di umur gue yang sekarang entah sudah berapa banyak kejadian yang boleh dibilang pahit gitu ya. Misalnya gue tuh pernah ya tidur di jalan, itu daerah Keramat Jati. Itu gue kabur dari rumah, terus gue pernah bergaul nongkrong bareng anak-anak yang lagi nyabu, anak-anak yang lagi ngelem gitu ya, anak-anak jalanan. Dan gue tidak memilih untuk ikut-ikutan mereka, tetapi gue justru mempelajari kehidupan di jalanan. Lalu gue pernah juga waktu SMA itu gue nggak pernah bisa sarapan karena gue nggak pegang uang. Terus gue nggak tinggal sama orang tua. Terus akhirnya gue sarapan makan bekalnya temen gue yang lagi diet. Dia dibekelin sama nyokapnya dari rumah. Ya akhirnya gue yang makan gitu. Terus gue berangkat sekolah itu bergantung sama temen gue almarhum Edo ya. Terus sama beberapa teman gue yang lain itu mereka gantian tiap hari jemput gue ke rumah supaya gue bisa sekolah karena gue nggak punya ongkos. Gue sering nggak punya transport gitu buat pergi ke sekolah. Terus gue pernah sekolah pakai sendal dan itu dimarahin sama guru BP gue. Akhirnya gue ngerjain tugas-tugas temen sekolah gue dan gue nyuruh mereka bayar supaya gue bisa beli sepatu. Gue pernah juga loh beberapa hari itu nggak makan, dan waktu gue tinggal sama adik gue tuh hampir tiap hari makan mie rebus ya, satu bungkus itu berdua. Terus apalagi ya, waktu ujian nasional gue pernah tidur di atas mesin airnya temen gue. Jadi gue numpang tidur di rumah temen gue karena gue nggak punya transport, supaya gue nggak telat. Akhirnya gue numpang di rumah kakak kelas gue yang rumahnya deket sama sekolahan gue, dan gue diizinin tidur di gudang dong. Di atas mesin air yang itu bunyi dia otomatis, jadi beberapa jam setiap airnya habis ya mesin airnya bunyi gitu. Dan itu nggak masalah buat gua gitu ya. Jadi selalu ada jalan buat gua untuk survive dari tekanan yang Tuhan kasih ke gua sebagai latihan dalam hidup gua. Waktu kuliah juga gitu, bokap gue itu jarang ngasih gue uang gitu kan. Jadi gue bener-bener bertahan hidup dengan cara gue gitu. Gue jalan kaki dari kampus sampai kos-kosan, gue sering nebeng sama temen gue, terus makan dengan cara gue ngasih les ke anak-anak sekitar kampus atau segala macem kayak gitu. Apalagi ya, waktu gue nikah, awal-awal pernikahan gue juga pahit gitu. Gue pernah mengalami fase yang bener-bener gue ngedrop, ambruk secara secara keuangan semuanya. Gue pernah nggak bisa beli susu buat anak gue, dan gue nggak bisa bayar pembantu gue. Tapi pembantu gue tuh waktu itu ada 3 orang ya. Mereka patungan buat nyumbang supaya gue bisa beli susu anak gue yang pertama gitu. Gue pernah ada di fase itu. Jadi nggak usah bilang gue tuh paling menderita, lu tuh nggak tahu rasanya jadi gue. Ya iyalah, gue nggak tahu rasanya jadi lo, dan lo juga nggak tahu rasanya jadi gue. Jadi setiap orang itu udah punya jatahnya masing-masing, mempunyai episodenya masing-masing dalam jalan cerita hidupnya masing-masing gitu. Jadi pilihan ada di tangan lo, mau berlarut-larut dalam kesedihan dan kepahitan, atau menempa diri lo sendiri menjadi pribadi yang lebih tangguh dan berjuang untuk bisa lebih baik lagi ke depannya.